Oke, kembali lagi kita di Semanja Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di rumah atau dimanapun? Kali ini kita di Semanja Podcast ini akan kedatangan tamu spesial. Legenda hidup SMA 1 Anjatan. Tidak perlu berlama-lama lagi. Kita sambut Bapak Agus Heru Wahyudo. Tepuk tangan. Gimana? Ini Pak Agus dari mana nih? Saya setiap minggu itu dari Cimahi. Dari Cimahi. Tiap minggu berarti pulang hari Jumat ya? Ya. Pulang ke Cimahi hari Jumat. Luar biasa. Itu kayak gitu dari tahun berapa Pak Agus? Semenjak saya dapat SK di sini. Semenjak dapat SK di sini. Kalau di sini dokter mondok di kantor atau Betul. mondok di kantor? Jadi Pak Agus ini dokter ya, mondok di kantor. Dapat apa? Dapat tempat kos-kosan. Tempat kos-kosan. Di mana itu Pak? Tempat kos-kosannya? Dulu itu saya di Karangsinom. Karangsinom. Oh berarti awal banget pas. Sebentar, saya perlu kopi ini. Kopi, mangga siap, mangga Pak Agus. Oh Pak Agus bawa kopi. Mantap memang Pak Agus. Masih ngopi dong. Di Karangsinom. Karangsinom, sana berarti ya, Ya. Pantura. Itu punya cerita, itu pertama kali saya punya SK ini. Jadi pada saat saya menerima SK itu, saya ditempatkan di Indramayu. Di Indramayu. Jangan saya belum pernah yang namanya menginjak Indramayu pada saat Itu tahun berapa? Tahun berapa? itu tahun 88. 88 saya masih jadi rencana. Itu tahun 88. 88. Itu lucu itu. Mm-mm. Jadi saya dulu itu kan sebelum jadi guru itu kan sudah pernah bekerja gitu ya. Mm-mm. Saya bekerja ya dulu itu sempat ditugaskan ke luar Jawa lah. Luar Jawa. Itu sama swasta. Swasta. Sebelum jadi guru ya. Oh iya. Dan dari dulu ya ditempatkan di mana aja siap. Iya, karena memang harus mau ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Ya betul. Jadi saya mau main tanda tangan aja dulu. Tanda tuh. tangan. Wah, karena kenapa saya tanda tangan? Karena saya pernah mengalami tinggal di Aceh, di Pematang Siantar, di Kalimantan. Dulu pernah gitu. Jadi no problem lah. Ya, Di mana aja, pokoknya masih siap. gitu tempatkan di Indramayu. Saya itu biasa setel yakin aja. Ya, dari rumah berangkat ke terminal. Allahumma paksakeun. Jadi udah pamit sama orang tua, saya dapat SK, saya berangkat. Nanti tinggal di sana gimana? Gampang tinggal itu. Gitu. Itu saya ke terminal terus berangkat langsung ke Cirebon tuh. Cirebon. Dari Citarum, Bandung itu langsung ke Cirebon. Cirebon biasa kan? Lihat pelang, kabupaten itu. Kabupaten Indramayu. Nah itu cari nama Indramayu nggak ada di terminal Cirebon tuh. Turun di Harjamukti berarti apa? Iya di terminal itu. Terus saya tanya aja sama Pak, kalau mau ke Indramayu, Pak harus sekarang ke mana? Ke Dauan kan tuh. Iya, pokok jalan kondisi jalan masih ya jalan zaman dulu Ya, gimana itulah. lah ya. Nah itu terus saya pakai beca, Pakai beca. pakai elep, dia muter pakai elep iya tuh. bener, dauan, elep. Terus sampai daerah Karangmal, pengen wah Indramayu jauh sekali nih. Dari berangkat dari Bandung gitu jam 10, ujung-ujungnya sampai di Indramayu kota. Cuma nanya kandang haur di mana? Pandang Haur. Wah masih ke sana Pak. Pakai lagi elop. Indramayu Barat. Pakai elop lagi. Elop terus Pak nanya lagi kandang haur. Oh masih jauh kandang haur. Nah sudah menjelang Isya lah jam 7. Mobil tuh berhenti di Karangsinom. Karangsinom.
Cingong ada tulisan kandang haur. Udah turun aja di sini. Turun. Gak tahu di mana ini tempatnya. Sambil bawa itu kali ya, SK. Oh iya Pak, SK ini Pak, SK itu Pak. SK pertama Pak Agus juga ya. Iya. Jadi apa? Saya langsung aja tuh. Nggak ketemu sekolahan tapi ada kantor polisi. Jadi saya langsung ke kantor polisi itu menanyakan SMA Kandang Haur itu di mana. Oh masih jauh Pak, sekitar 500 meter. 500 meter. Saya cari, cari penginapan, nggak ada penginapan. Wah, keder. Ini Ormed nih, orientasi Medan nih ini namanya. Wah, udah. Terus akhirnya nginep di mana Pak Gus? Saya tahu-tahunya itu dari kantor polisi itu, Pak, di sebelah itu ada tempat kosan. Iya. Coba lah. Yang akhirnya netep di situ. Pak. Akhirnya netep di situ. Itu kurang lebih tahun lah netep di situ. Begitu, itu ada, sini juga ada orang Bandung di sini. Saya lihat kamar, ternyata di kamar itu teman saya. Sama PNS juga yang akan ngajar juga atau gimana? Ya, dia sudah ditempatkan di SMA Negeri Kandang Haur. Oh, posisinya Posisinya SMA Negeri Kandang Haur. Jadi saya langsung aja tinggal di situ. Sedangkan saya itu kan SMA-nya itu bukan untuk Kandang Haur, tapi untuk Haur Gelis. Iya, jadi SMA Negeri Kandang Haur untuk SMA Negeri Haur Gelis Indramayu. Nah itu sekolahnya belum ada. Sekolah belum ada. Jadi besok paginya itu saya baru habis udah nginep semalam itu. Besok paginya saya baru berangkat. Baru berangkat ke SMA Negeri Kandang Haur. Jadi biasa laporan kita membawa SK itu kita harus laporan pertama kali itu. Pertama kali. Lapor ke KAUR. Oh belum ada, gedungnya tuh belum ada. Kalau siswanya sudah ada gitu. Siswa udah ada, tapi gedung belum ada. Nah, itu kondisi pendidikan zaman dulu tuh. Jadi sejarahnya itu awal saya berangkat begitu. Begitu besok pagi waktu saya berangkat itu tuh saya berjalan di belakang saya tuh ada suatu guru juga. Baru juga. Saya nggak tahu itu apa guru Kandang Haur atau apa, saya nggak tahu. Ternyata begitu masuk ke ruang KAUR TU, ternyata itu sama-sama juga guru. Oh sama-sama baru juga. Baru juga adalah SMA SK-nya sama dengan saya. Nah, itu Pak Iksan itu. Oke. Diseruput dulu Pak Agus. Oke, terima kasih. Kopi cap kuda. Nah, itu kan berarti posisi sekolah belum ada, sekolahnya belum ada. Saya tanya itu, sekolah itu belum ada. Belum ada, namanya masih SMA 1 Kandang Haur. Bukan pakai 1, masih SMA Negeri. SMA Negeri Kandang Haur untuk SMA Negeri Haur Gelis Indramayu. Yang ada di SK Pak Agus. Di SK saya itu ada. Nah, kita coba tarik ceritanya sampai akhirnya ada sekolah di sini, Pak. Nah, jadi bagaimana ceritanya sampai ada sekolah di sini gitu ya? Di sini. Yang sekarang ini ya? Yang sekarang ini, Pak. Jadi begini, pada saat saya pertama kali datang ke SMA Kandang Haur itu, pada saat itu adalah kepala sekolahnya Bapak Dr. Andes Ibrahim. Itu inilah keadaan anak didik nanti yang akan Bapak ajak. Sekolahnya belum ada. Jumlah muridnya? Nah, waktu itu baru ada itu 3 rombel. 3 rombel. Itu kan kelas 10. Dan gurunya pada saat itu, detik itu pada saat saya datang itu, guru baru berjumlah 5 orang. 5 orang. Nah, Pak Agus pas waktu itu jabatannya sebagai apa dan mengajar mata pelajaran apa, Pak? Ya, pada saat itu saya harus siap aja.
apapun. apapun saya harus siap. Pada saat itu saya kan disiplin ilmunya kan teknik bangunan. Benar. Pada saat saya teknik bangunan itu, saya saat lapor kepada kepala sekolah itu, saya mau gimana? Bidang saya nggak ada untuk di SLTA, SMA, gitu. SMK Nah, memang. jadi pada saat itu karena sebagian gurunya kan sudah ditangani oleh guru-guru SMA negeri Anak Haur kan. Dan memang pada saat itu tuh kondisi guru tuh memang lagi sangat membutuhkan sekali. Nah, dan SMA negeri Kandang Haur untuk SMA negeri Haur Gelis Indramayu dan yang sekarang ini namanya SMA negeri Jatan itu baru 5. Baru 5. Itu Siapa aja? Bapak Agus Rianto, nah sekarang di SMA Sindang dia. Mas Indah. Ibu Elin, sekarang pengawas di Tasik. Pak Supianto, sekarang kepala sekolah di negeri Bongas. Terus saya sendiri, Agus Heru Wahyudo. Gitu Pak Yudo. Yang berikutnya Pak Isan. Pak Isan. Itu ada 5. Tuh, yang pertama itu. Jadi angkatan pertama datang itu ada 5 orang itu. Itu posisi sekolahnya udah ada di sini. Belum masih Belum, di masih di sana. Kandang Haur. Di ngawang-ngawang, belum ada nih. Belum ada. Jadi, nah udah itu kita lanjut lagi. Jadi pada saat itu masih ada 3 rombel ya. 3 rombel. Terus punya cerita, pas sekolah ganti. Pada saat itu adalah Bapak Zainal Abidin. Nah, Pak Zainal Abidin ini melihat bahwa SMA Negeri Kandang Haur sedang mengandung SMA Negeri Haur Gelis yang sekarang Anjatan ini. Yang sekarang Anjatan. Ini harus keberadaannya harus di mana? Jangan di Kandang Haur. Kalau di Kandang Haur nanti masyarakatnya nggak tahu. Kita saat tahun ajaran baru kita pasang spanduk dan kita meminjam SMP Pemda Anjatan. MPP sini. Ya. Jadi SMA Negeri Anjatan itu ya, yang dulunya SMA Negeri Kandang Haur untuk SMA Negeri Haur Gelis Indramayu itu pindahlah ke Anjatan. Tapi bertahap. Ya, bertahap. Jadi yang di Anjatan itu kalau tidak salah itu IPS. Yang IPA-nya itu di Kandang Haur. Itu terbagi 2. Jadi yang ngajar itu guru Kandang Haur dan Anjatan itu ada yang di Pemda dan sebagian juga ada. Waktunya itu siang kita itu. Siang. Oh, kita waktu siang. itu siang. Ya. Oke. Waktu kita KBM-nya itu siang atau sore ya. Tuh. Nah, mulai dari situ kita mulai datang guru-guru yang baru ya. Di antaranya ya Pak Ahmad Kusnadi itu. Abah Kus guys. Kusnadi, Pak Karjadi. Itu. Nah, di sana kita ada BP3 pada saat itu. Uruk rembuk lah kewadanaan Haur Gelis itu. Untuk pengadaan tanah di sini yang sekarang ini. Dan tanah itu kita dengan Tripika yang ada pada saat itu, pokoknya dipimpin oleh Bapak Sidik, orang Anjatan, dan Pak Haji Komar yang orang nggak salah dari Prosjat ya, itu mengadakan, yang saya tahu itu mengadakan tanah untuk ini. Jadi kalau tanahnya ada, suratnya ada, kita setorkan suratnya itu ke Dinas Pendidikan Provinsi. Ya ada, itu tanahnya. Nah, dibangunlah SMA ini. Itu ya. Pada tahun 90-an. 90 ya. 90-an ya. Oke. Berarti
apa ya, latar belakang berdirinya sekolah ini itu lumayan banyak tahapannya, mulai dari masih di kandang haur itu ya Pak, terus bertahap pindah ke Pemda SMP ya, Iya. SMP Pemda, gurunya masih 5 orang. Ya untuk yang menetap ya. Untuk yang menetap masih 5 orang, terus sampai akhirnya ada lah di sini diajukan pengajuan untuk tanahnya, terus sampai akhirnya. Nah, ada nih Pak pertanyaan nih. Saya pernah dengar katanya ini yang bikin desainnya nih Bapak. Kalau desain tidak, kalau desain Secara keseluruhan gitu. keseluruhannya tidak, itu sudah ada standarnya Standarnya, dari ya. dinas pendidikan ya, itu sudah ada dari dinas pendidikan. Hanya saya, jadi awal saat SMA ini berdiri ini, itu ada yang mengawasi SMA ini itu, yaitu dari kandang haur. Dari kandang haur. Jadi penempatannya ya begini nih. Sedangkan kelanjutannya barulah kita dapat bantuan. Oh di sini itu baru saya. Oh mulai ini posisinya di sini. Posisi, ya, kita berlanjutan jadi pembangunan bertahap. Sambil itu, bertahapnya itu. Itu bertahap itu saya pantau. Karena memang nggak heran guys, latar belakang pendidikannya ini pendidikan teknik bangunan. Ya betul. Kan mantep tuh. Betul. Jadi terus awal daripada pembangunan ini pun kejadian-kejadian alam pada saat banjir. Itu selalu saya tandai. Oh iya, sampai pernah itu waktu itu bilang nih, ini nih tandanya nih udah segini nih, lihat dari Itu kita tandai sini. Nah, nanti kalau kita bangun tingginya harus gimana, gitu. Jangan sampai kebanjiran lagi ya. Kita terus bertahap sampai banjir yang terbesar aja, bertahap akhirnya kita pun sampai sebagus ini bangunan ini. Kita waktu merehab bangunan ini kita tingkatkan, kita tinggikan itu kita tidak menggeser bangunan. Enggak geser. Tapi sudah kita tahap. Main ketinggian. Ketinggiannya sudah ini. Jadi waktu itu Pak, pas pertama kali berdiri sekolah ini, itu ada berapa kelas Pak? Ruangannya? Kalau untuk kelas, kelas yang itu kita dapat tiga kelas itu, 3 kelas. Terus apa saja kan gitu ya? Apa aja? Nah, kita dapat bangunan perpustakaan. Perpus. Tapi perpusnya belum yang di sini. Belum. Kita dapat bangunan perpustakaan, kemudian dapat bangunan kantor, nah, kemudian dapat bangunan lab. Okay. Plus 3 RKB, gitu ya, 3 RKB. Nah itu kita dapetin. Nah itu tapi karena siswa kita kan bertambah tuh. Nambah iya. Ya, akhirnya gimana? Sebisa mungkin karena kita itu masih sekolah masih swadaya gitu. Jadi belum sepenuhnya kita ini bahasanya kalau orang baru nikah tuh belum sempurna, belum ajeg banget ya Pak. Oke. Banget lah gitu, masih ada bantuannya juga dari kandang haur atau apa gitu ya. Jadi masih ini. Nah jadi ya sebisa-bisa kita. Jadi semakin jumlah rombel kita bertambah, ya kita pagi siang. Iya, pagi siang terus. Adaptasi dari segi pengaturan waktunya. Ya, betul. Ada kelas pagi, kelas siang. Jadi ya sekuat tenaga saya aja. Gimana pun pada saat itu saya sempat mengajar mengajar PPKN, mengajar matematika. Guys. Mengajar biologi itu tiga itu saya pegang itu. Pernah jadi guru rombongan juga. Itu ya, Pak Iksan juga sama itu sampai dua mata pelajaran. Pak Karjadi juga itu 2 mata pelajaran gitu ya. Pak Karjadi juga sempat itu guru matematika, ngajar biologi juga. Ngajar biologi juga. Ya memang karena gurunya nggak ada kita ya harus mau nggak mau gitu ya. Sebelum kita menambah guru, mendapat bantuan guru itu kita terus. Tapi akhirnya ya biar bagaimanapun juga GT dan GTT masih tetap banyak GTT gitu. Iya benar. Gitu ya. Nah waktu itu 3 kelas berarti ya. Jumlah muridnya Pak?
pas awal banget. Kalau awal ya kita maksimum lah 45 masih bisa ya. Nah, kan sekolah baru nih Pak. Itu ada seleksinya nggak Pak pas masuk? Pada saat itu tidak. Kita karena swadaya-swadana dan mungkin masyarakat juga masih bisa masih melihat ini masih sekolah baru atau apa ya. Jadi setelah kita menerima dari seleksi-seleksi lainnya kita terima aja lah. Nah gini Pak, kan pasti nanti nih banyak alumni yang udah tahun berapa gitu yang nonton ini. Kalau misal diceritain nih Pak, sebagai pengetahuan juga buat murid-murid yang baru-baru, dulu itu ruangannya yang mana aja Pak? Ruangannya itu yang sekarang IPA 1. IPA 1 12. 12 IPA 1 sekarang. Ruang Wakasek. Ya betul. Ruang Wakasek. Nah, ruang Wakasek guys, dulunya itu 12 IPA 1. Ya. Sebelum jadi ruang Wakasek apa gimana? Ya ruang yang dipakai aja dulu. Ruang yang dipakai. Ruang Oke. dipakai itu. Terus sekarang tadi kan ruang Wakasek ya. Ruang Wakasek. Nah, terus ruang 12 IPA 1. 12 IPA 1. 12 IPA 2. Nah, kemudian lab. Oh, itu lab. Oke. Lab kita sekat. Sekat. Oh, kita sekat. Ya. Terus kalau yang UKS itu WC siswa. Yang masih toilet di situ tuh. Toilet di situ. Berarti letter L gitu Pak ke arah sini. F kayak F. Oh masih C ya, masih C. C, masih huruf C gitu. Karena memang Pak Agus ini dibilang legenda hidup udah cocok, dan saya juga sebagai guru baru kesini ini seneng banget dengernya nih, tertarik juga. Lapangannya waktu itu gimana Pak? Lapangan ini? Lapangan yang sekarang ada ini, itu masih rumput. Masih rumput guys, masih rumput. Kita kegiatan tuh gitu ya. Dulu pernah kalau banjir ya dulu ya, itu banyak lele sama ikan itu dulu tuh. Sekarang nggak pernah, sekarang nggak ada sekarang. Di depan Pak, di depan ini DPR nih, di DPR. Apa itu Pak dulunya Pak? DPR ya masih sekarang ini masih memang tanah. Kondisinya begitu, tapi memang begitu. Tanah. Memang tanah. Kita tidak utak-atik. Nggak banyak berubah lah itu mah. Ya, DPR itu di bawah pohon rindang. Di bawah pohon rindang. Itu pohonnya kita ngambil dari SMA Losarang itu bibitnya. Lu. Berarti dari tahun berapa itu Pak? Oh itu waktu itu PLT-nya Pak Edi RM. Pak Edi RM. Berarti pada saat itu pagar belum ada. Pagar belum ada. Lapangan masih kadang-kadang ada lelenya guys. Ketika curah hujan tinggi atau gimana gitu Pak, banjirnya segimana dulu Pak? Banjir itu kalau di depan itu paling di depan itu bisa 1 paha. Di depan sini? Ya karena kita sekarang udah ngaruk gitu berarti udah diuruk. Sekarang kita ke belakang udah nggak banjir, kelas itu udah nggak aman Pak. Kalau dulu sih memang ya namanya sekolah belum diuruk ya Pak, terus belum ditinggiin, tapi ini memang banyak hikmahnya Pak Agus datang ke sini dengan basic pendidikan teknik bangunan nih pasti ngulik ini. Ya, kita juga nggak lepas daripada stakeholder yang lain. Stakeholder yang lain juga dibantu sana sini. Itu dulu itu ya di sini banyak yang dokter itu. Kaji Dudi, itu dokter itu dulu gitu. Masuknya tahun berapa Pak? Kaji Dudi mulai di sini. Ya sekolah ini jadilah 91. 90-an lah ya. Itu udah pada di sini. Pak Haji Dudi dokter juga. Ngomong di kantor ya. Oke, seragamnya memang udah putih abu-abu waktu itu Pak. Udah putih abu-abu, hanya belum berkerudung. Masih pendek guys. Pendek ya. Ya tahun-tahun segitu. Ya. Mungkin ketika 90-an lah, 90-an. Era 90-an ya. Saya sempet sih lihat kelas saya yang roknya pendek, tapi habis itu udah panjang semua angkatan saya. Kita dulu di sini itu ya termasuk siapa ya Pak Narima. Itu ya pada mondok juga di sini. Piket apa kita ya sukarela lah. Intinya sukarela dan bahu membahu ya kita saling bantu lah. Apa ya? Namanya kita punya sekolah. Namanya punya sekolah dan merintis lah ya. Merintis di sini ya itulah kita. Mau gimana lagi? Benar-benar ini ya. Benar-benar mulai dari awal banget ya Pak. Oke. Itu belum ada belum ada kepala sekolah definitif. Belum ada. Masih PLT. Sampai tahun. Jadi kepala sekolah itu mulai perintis membuka sekolah itu Pak Ibrahim. Dilanjutkan untuk
pengadaan tanah Pak Jainal dan dilanjutkan dengan pembangunan. Kemudian untuk kelanjutannya lagi oleh PLT lagi, masih PLT Pak Sugiyatno. Dan itu sampai Pak Sugiyatno itu sampai ke negeri ya. Jadi tanggal 23 Agustus 1993. Bertepatan dengan ulang tahunnya Pak Agus kalau nggak salah ya? Enggak. Oh, bukan tak? Saya tanggal 9 Agustus. 9 Agustusnya. Ya, kalau ini 23. 23. Nggak apa-apa deh, tapi ditarik aja lah, nggak masalah. Bareng ulang tahunnya. Pak, siapa dulu menterinya tuh Pak? Ya siapa ya? Siapa tuh? Aduh. Hafal juga nama menteri-menterinya itu tahun segitu. Satu ada nggak ya? Saya lupa itu waktu itu saya bawa. Iya ini sekalian nih Pak, sekalian nih. Ini Pak Agus nih bawa apa aja ini nih? Kopi, SK. Ini ada buku album kenangan kayaknya nih, buku album kenangan. Dulu kenegriannya itu oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu oleh Bapak Wardiman Joyo Negoro. Tahun 93. Nah, itu berubah menjadi sekolah negeri, diresmikan. Itu menjadi SMA Negeri 1 Anjatan. 1 Anjatan. Tanggal 23 Agustus 1993 diresmikan menjadi sekolah SMA Negeri 1 Anjatan. Sudah bukan swadaya. Bukan swadaya lagi, udah negeri guys. Itu dilanjutkan oleh Bapak Haji Suyatno. Nah, setelah itu hampir 3 tahun tuh. Apa ya? Pak Suyatno itu ngurusin kita itu sama juga. Nah itu akhirnya kita dapatlah kepala kita yang pertama. Definitif pertama. Nah, kepala sekolah yang pertama nih guys. Itu oleh Dr. Randa Endah Burkan. Ibu Endah. Bu Edah. Itu dari SMA Negeri 1 Sindang. 1 Sindang. Kita dipimpin oleh beliau. Itu pada tahun 97 itu. 97 saya udah lahir, baru umur 3 tahun. Ya, 97 itu. Itu udah berapa ya? Kita sudah punya siswa hampir 700-an. Pagi siang sih. Ya, pagi siang. Dibikin shift. Nah, foto-fotonya juga ada nanti kita tampilkan beberapa foto-fotonya. Nanti kalau itu. mau lihat siapa aja pemimpin SMA Negeri Jatah, ada itu foto-foto itu. Nah, bisa kita lihat. Itu sudah terdokumentasikan dengan rapi guys. Ada beberapa momen juga nanti kita tampilkan. Foto-fotonya itu ada. Dari tadi kan kita cerita masalah sejarahnya, sejarah gurunya, kemudian kondisinya, bagaimana Pak Agus dan rekan-rekan guru di sini sebagai perintis bekerja. Nah, ketika udah berjalan nih Pak sekolahnya, kan pasti ada eskul, ada kegiatan-kegiatan. Oh ya. Ada cerita-cerita unik nggak Pak? Eskul kita itu kita ambil itu pertama kali poli itu. Poli, ya, oke. Poli itu, nah itu yang mengajar polinya itu dari TU, itu Pak Nariman. Pak Nariman, Coach Nariman ya, TU, oke. Itu kan eskul olahraga ya, kayak kalau pramuka, PMR kayak gitu. Nah, kalau pramuka kita sudah otomatis ya waktu itu. Pramuka itu Pak Agus Rianto. Pak Agus Rianto. Pramuka. Saya Pak Agus Rianto gitu ya. Itu pramuka kita langsung turun tangan. Berdua lah, Pak Agus Rianto dan saya. Karena memang mau gimana lagi? Iya. Dan Ibu Elin 3. Jadi putrinya itu Bu Elin. Bu Elin itu sekarang pengawas di Tasikmalaya. Mudah-mudahan nanti kalau ini bisa melihat. Bisa, mudah-mudahan nanti bisa dilihat sebagai. Sekarang sudah hajah dia ya. Alhamdulillah. Ini banyak banget nih kenangannya. Itu. Poli. Nah, terus eskul yang berikutnya itu pramuka. Pramuka itu wajib. Pramuka wajib. Udah kita pramuka, kemudian PMR. PMR. Nah, PMR itu waktu itu oleh Pak Iksan. Pak Iksan. Dan itu
mendapatkan nomor 095 itu Pak Ihsan. PMR SMA Pak Ihsan terus Pak Karjadi. Ya kita 5 orang ya berutak-atik Iya, gitu muter-muter aja di situ ya, Pak. Karena memang nggak ada lagi. Karena nggak ada lagi, yang lainnya kan GTP dari sekolah lain. Kita dan pada saat kita melakukan kegiatan-kegiatan pramukaan itu, kita selalu menggandeng SMA Negeri Kandang Haur, SMA Negeri, bukan SMA Negeri, SMA swasta Chandra di Muka, yang di Eretan, terus SEMEA, yang SMA PGRI, yang di Eretan juga. Kita selalu mengadakan kegiatan itu hampir bersamaan, saling mengundang, saling membantu. Ya, kita kurang tenaga nih gitu. Bareng-bareng intinya. Bareng-bareng. Karena memang. Nah untuk Poli nih kayaknya ada beberapa pertanyaan nih untuk Eskul Poli. Itu pasti ikut kegiatan Pak, ikut lomba. Kita kan posisi nih Pak, saya kan memang dari Indramayu Kota nih. Ya. Kadang ada rasa penasaran gitu. Orang-orang dari Indramayu Barat nih kalau misalkan ada lomba Poli kayak gitu berangkat ke Indramayunya pakai apa Pak? Oh pada saat itu kita mengenal 2 jenis kendaraan angkutan ya. Oke, 2 jenis guys, Ya. 2 jenis. Yang satu elep, Elep, yang kedua mobil unyil. mobil unyil, apa mobil unyil? Mobil unyil itu mobil Mitsubishi, Mitsubishi atau Daihatsu. Kolbak. Ya kolbak itu, tapi Kolbak, yang pakai guys. ini, yang pakai apa? Pakai terpal. Pakai terpal. Itu istilahnya kalau anak-anak bilangnya mobil unyil. Mobil unyil zaman dulu tuh gitu. Jadi kalau misal ada kontingen Itu bola berangkat voli, pakai mobil itu. Gitu. berangkat pakai mobil itu. Itu kan kita sementara ini karena kita masih pada saat itu ya keuangan masih belum full gitu atau apa dapat atau kan bayaran juga sedikit lah ya. Itu juga saya masih mengenal angkutan itu 100 rupiah loh ya. Angkutan itu mengenal 100 rupiah. Jadi ya apa pakai ke kota itu ya pakai itu kalau kita ada lomba-lomba. Lomba-lomba. Nah, waktu itu Pak kan Bapak kan mungkin kemarin sempat memperhatikan ya ada anak-anak yang pas banjir di Horgelis. Ya. Anak-anak kan ada yang turun ke masyarakat. Ya. Mereka bikin dapur umum di belakang SD Cipedang. Nah, dulu itu kira-kira ada nggak ceritanya gitu? Siswa-siswi dari sini ketika zaman dulu gitu yang bikin kegiatan turun ke masyarakat. Itu kayaknya belum ya. Belum ya? Belum karena banjirnya juga nggak sebanjir seperti yang kemarin. Karena memang baru sih itu. Kata orang-orang Horgelis juga memang baru banjir. Yang baru gitu itu belum. Jadi kita baru apa sadar karena apa ya banjir sekarang paling besok udah surut lah. Iya sih. Gitu pada saat itu tuh Cepet ya. cepat surutnya gitu ya. Gitu. Nah, ada lagi nih Pak, misal cerita-cerita unik dari ya namanya anak sekolah ya pasti ada yang nakal lah, bolos misal. Nah, apa? di sini kita tetap ya kita menerapkan suatu kedisiplinan. Disiplin. Oke. Kita Disiplin nggak? waktu di SMP Pemda, nama SMP Pemda itu nggak ada pintu gerbang di sana itu. Anak datang siang, ya, terus di kandang haur, anak datang siang. Itu ya benar-benar belajar anak itu. Disiplin ya. Disiplin. Jadi apa? Kita udah menerapkan disiplin lah. Kita menerapkan disiplin. Dari dulu guys, memang sudah komitmen. Ya, pamit ya. Dan konsisten. Saya, ya, Pak Iksan, almarhum Pak Edi Sutarno, itu disiplin semua. Disiplin. Jadi kita nggak mau melihat, ya mulai dari rambut kita disiplin. Ya, dari rambut kita udah Sudah ditertibkan ya. Dari rambut, seragam. Ya, itu udah. Nah, gitu guys. Kita di sini memang Pak Wintomo juga itu. sesuai keterangan dari Pak Agus memang di sini sudah komitmen dan konsisten menerapkan kedisiplinan kepada siswa-siswi mulai dari rambut, seragam dan atribut lainnya. Ya itu semua. Jadi pada saat 5 guru yang pertama gitu ya dari Pak Agus Rianto, Bu Elin, Pak Supianto, saya, Pak Ikan itu yang pertama. Nanti yang kedua itu ada lagi angkatan yang kedua nih. Oh, ibaratnya mah rombongan. Rombongan datang itu Pak Edi Sutarno, Pak Karjadi. Suami Pak Edi Sutarno itu suaminya Bu Tik. Ya. Almarhum. Pak Karjadi, Pak Win Tomo, Pak Win Tomo sekarang udah kepala sekolah. Ya. Di Plumbon. Nah, ada lagi nih Pak. Kan di depan nih kan parkiran motor.
sebelah sini parkiran motor. Kalau dulu saya penasaran banget. Anak-anak nih berangkatnya jalan kaki kah, pakai sepeda kah, dan kalau parkir di mana bawa sepeda? Nah, dulu itu begini. Kita memang punya lahan parkir, pada saat itu lahan parkir itu untuk guru aja. Oh, memang untuk guru. Nah, anak belum bisa. Ya, pada saat itu motor masih belum kredit Masih lah. jarang, masih jarang. Sepeda. Yang bawa motor ya silakan, nggak sepeda ada. Nah, setelah kita ini parkir itu kan di mana? Di luar ya, di luar sekolah. Nah, di luar. Itu sebetulnya ada surat Mm-mm. SK dari Bupati. Waktu itu bupatinya almarhum Pak Yance. Mm-mm. Itu anak sekolah itu nggak boleh bawa motor ke sekolah itu. Kendaraan bermotor. Nah sampai sekarang itu kita anak tetap aja parkirin di luar. Sekarang kalau mamanya anak itu harus parkir kita di dalam, kita nggak cukup. Nggak cukup. Tapi kalau dulu mah memang mayoritas bawa sepeda apa gimana Pak Jom? Ya banyak ada yang sepeda. Ada. Dulu Nah, kan berarti ada satu pertanyaan. banyaknya angkot dulu itu. Angkot ya, memang angkutan umum. Angkot sama elep dulu itu paling banyak. Kalau Pak Harto itu Pak Harto itu berarti pas masuk, saya kan tahunya Pak Harto memang angkatan pertama kan di sini katanya. Berarti pas baru mulai sekolah di sini, gedungnya udah ada, Pak Harto masuk atau gimana Pak ceritanya? Pak Harto itu angkatan kedua ya, Angkatan kedua. masuk angkatan kedua itu. Tapi pas mulai di sini dan udah ada gedungnya. Ya, Hmm. jadi waktu itu masih di Pemda ya. Oh gitu. Pak Harto. Mantep nih. Nah, prestasinya Pak, kira-kira kalau dulu barangkali ada cerita unik, prestasi entah akademik atau non akademik. Tapi dulu itu prestasinya kita baru waktu kita masih di kandang haur, itu prestasinya baru ya sekedar itu 17 Agustus 17 ya, gerak Agustus. jalan prestasi. Kita udah bangga pada saat itu. Kita itu selalu saya ini seorang guru gitu. Saya dari Eretan sampai ke Karangsinom itu jalan kaki, ya melihat anak itu gerak jalan, semangatnya tinggi banget. Itu dapat juara itu udah Bangga ya. bangga gitu untuk saya itu. Sama dari jauh Pak Agus, dari Cimahi ke sini, coba dokter, lihat muridnya kayak gitu udah bangga banget, dan seiring berkembangnya Nah jalan. untuk prestasi nanti itu ada tokohnya itu. Oh, ada tokohnya. Itu Pak Nariman itu yang Coach Nariman ini yang poli. Iya. Memang Pak Nariman. Tepuk tangan dulu buat Pak nanti, Nariman nih. itu perlu nanti dipertanyaan Siap nanti di bincang-bincang podcast manja berikutnya. Kenangan lah, kita punya Pak kenangan Nariman. semua itu. Karena kebetulan sebentar lagi nih Pak Nariman udah pensiun ya Pak. Iya katanya. Pak Nariman, Coach Nariman guys. Waktu itu Pak, kantin ini penting, ini kantin. Ya kantin Pak. itu pada saat itu kantin itu adalah penjaga malam. Penjaga malam. Penjaga malam punya kantin, tidur di situ. Baru satu kantinnya tapi. Ya baru satu. Baru satu. Yang dijual apa Pak? Ya yang jual nasi lengko. Si Lengko. Ya. Nasi lengko udah ada nasi lengko. Yang lainnya apalagi nggak ada yang penting. Posisinya Pak, posisinya di mana Pak? Posisinya di belakang ini, di belakang lab. Karena memang belum Dan itu bisa kita ini punya musola juga masih kecil itu, ukuran 3x4, 3x4. Iya 3. Tapi posisinya di masjid yang ini. Ya, masjid sekarang ini. Nah, sekarang kan sudah sangat berkembang. Berkembang ya masjidnya ya. Sudah sangat berkembang. Pas saya datang ke sini tuh masih pembangunan. Tahun berapa saya kesini? 2019. Masih pembangunan. Sekarang sudah sangat berkembang sekali guys. Lapangannya udah nggak ada ikan lelenya lagi. Nah, study tour Pak. Nah, pernah kita study tour itu pada pertama kali kita study tour. Pertama kali guys. Ya, pertama kali study tour kita bergabung dengan Kandang Haur. Ke Jogja. Oke. Ke Jogja kita sebagai panitia untuk Anjatan, dan satu lagi panitia Haur kita bergabung itu. Itu 12 bus. Ada dokumentasinya nih. Nanti kita tampilin ya foto-fotonya ada. tadi juga yang di perpus itu ya. Oke. Pertus ada itu. Itu 12 bus. Pakai bineka. Rombongan. Seneng banget ya. Seneng banget itu. Itu
Itu anak angkatan pertama. Borobudur. Anak angkatan pertama 87 berarti lulus tahun 90 ya. 90. Nah, itu. Nah, anak-anak angkatan yang pertama dan kedua itu ijazahnya aja masih pakai ijazah kandang haur namanya. Jadi kalau legalisir gitu harus ke kandang haur. Ke sana berarti. Iya, kalau angkatan pertama dan kedua itu legalisirnya harus ke kandang haur. Pak Parto ya. Iya. Pak Parto. Karena di sananya masih tertulis kandang haur. Namanya masih. Belum ada SMA negeri, anjatannya belum ada. Belum ada. Tapi anak-anak itu ya saya anak SMA anjatan. Gitu ya. De facto dan de jure-nya itu begitu ya. Jadi dia belum tahu bahwa kamu itu masih kandang haur. Jadi kelanjutan lah dari nanti. Jadi istilahnya anjatan itu dilahirkan oleh kandang haur. Oleh kandang haur. Nah, nanti anjatan ini melahirkan lagi. Melahirkan lagi. SMA negeri Haur Gelis. Nah, jadi begitu guys. Ini syarat dengan sejarah. Gitu. Obrolan kita siang menjelang sore hari ini. Nah, itu kan tadi udah sampai study tour, prestasi udah ada dan siapa yang bikin Semanja akhirnya berprestasi di bidang voli, ada Coach Nariman. Jadi kita selalu aktif kegiatan 17 Agustus. 17 Agustus. Pasti berani itu Pasti selalu berani. dari SMA Anjatan. Waktu itu pembinanya siapa? Pak Agustianto, pembinaan untuk pasti berani dibantu oleh saya ya, dan almarhum Pak Edi Sutarno. Pokoknya waktu itu mah siapa yang punya gawe yang punya Ya, kita bareng. Kita bareng. Pramuka yang punya hajat. Ya, ayo. kita sama-sama. Gimana lagi namanya perintis ya Pak? Ya itu menang, kita senang. Ya sekarang udah pada tua, jadi kalau pada kemah jadi pada mikir lagi ya, sih kadang-kadang ya. Tapi tetaplah kita harus bisa itu. Nah, dari angkatan pertama nih Pak, angkatan pertama, apakah mereka masih solid atau ada cerita kayak macam cerita solidaritas dari angkatan pertama? Barangkali ada cerita unik nih Pak. Angkatan pertama kita itu ada yang jadi dosen di Pasundan. Nah, di Unpas. Itu Dr. Sutrisno. Dokter, sempet diposting kalau nggak Oh salah. ya udah. Ya, bukan begitu Pak Safaat sempet diposting itu ya Pak Sutrisno ya? Iya. Pak Sutrisno. Nah itu adalah nanti di apa itu? Kalau nggak salah, saya pernah lihat. Sempet. Kalau nggak salah saya pernah lihat di posting di Instagram apa ya? Di Instagram. Iya. Itu diposting terus orang-orang yang pernah di SMA Anjatan dan sukses itu juga. Pasti banyak cerita. Kombes Hendrik ya. Oh yang di Sulawesi? Nah yang di Sulawesi. Terus ada lagi Pak? Ya Banyak banget. Banyak lah sekarang. Makanya saya begini konsep saya itu. Karena yang namanya pendidikan di Indramayu pada saat itu kan terpusat di Sindang ya. Di Sindang memang. Semua Indramayu orang kota pada lah. sana gitu ya. Kan saya sampai begini. Dari Haur Gelis ada yang sekolahnya sampai di Sindang. Iya. Itu di mana-mana. Karena memang pendidikannya mungkin orang tuanya menginginkan anaknya pandai ya. Pandai maju lah, dia berkembang. Nah, akhirnya pemerintah kabupaten itu mendirikanlah sekolah gitu ya. Nah, itu mulai ke arah barat, juga ke arah timur, jadi mulai dari Sindang, terus adanya Losarang, Negeri Selarang, ada SMA Negeri Kandang Haur, ada lagi SMA Anjatan, kemudian ada SMA Haur, ini udah menyebar semua, gitu lah. Jadi di sana lah untuk mencapai bahwa anak-anak di Indramayu dalam dunia pendidikan itu menginginkan suatu kemajuan, terutama daerah sini anak-anak supaya itu ternyata rata juga. Kita pernah namanya siswa kita paling unggul di Kabupaten Indramayu. Itu yang namanya sekarang itu Dr. Edi Suprayoga. Itu sampai diberi jam tangan oleh almarhum Pak Yance. Sekarang anaknya di Serpong. Dan saya paling
suka lagi apa? Bangganya saya itu anak-anak SMA Negeri 1 Anjatan itu bisa diterima di ITB. Itu saya bangga. Bangga banget. Ya orang jauh dari kota loh ya. Iya. SMA Anjatan itu ke kota itu kan 60 kilo. Bener. Sejam lah, sejam. 60 kilo ya. Itu ada yang. Jadi saya berpikir di kota harusnya lebih banyak. Kita banyak. Bahkan sampai alumni yang dulu anak-anak di karantina untuk masuk ke suatu perguruan tinggi negeri itu diantaranya sekarang ya jadi guru di GRI Ibu Mul guys. Nah Ibu Mul itu alumni sini ya, itu pintar gitu ya, jadi banyak ya yang pada pintar-pintar yang mana dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Indramayu ya, jadi beasiswa. Dan anak-anak sekarang ya banyak yang udah pada sukses lah. Nah, saya sendiri nggak begitu apa, tapi banyak. Iyalah, karena gimana ya, mau udah 30 tahun mau menghafal juga gimana, udah ribuan muridnya. 30 tahun guys di sini. Nah, Pak, saya sebagai guru yang baru. Nah ya, berarti bontot ya? Bontot saya di sini. Ya harus bisa menjaga kelanjutan daripada SMA Anjatan dengan prestasinya nih. Harus bisa ini. Nah, ini Pak. Masih punya rencana mau pindah nggak ini? Kalau saya pribadi sih Pak, sama mungkin. Gimana di tempat ini aja. Tapi kebetulan kan kalau sekarang rekrutmennya memang bisa milih. Dan hanya satu-satunya yang buka jurusan saya di sini, jurusan Penjas itu ya cuma di SMA 1 Anjatan. Saya tanya ke mama saya kan, "Ma gimana nih yang buka cuma SMA 1 Anjatan?" Ya kalau rezeki kamu mah kamu pasti lolos itu. Beneran lolos. Oh gitu ya, alhamdulillah. Saingannya berapa ya? 130. Kan pernah di tempat yang paling jauh kan? Iya sama ya? Pak Agus pernah ketual. Nah habis itu diterusin sama saya nih, ketual juga. Saya pernah di Asmat. Ya, saya pernah di Aceh katanya, karena itu bukan dunia pendidikan saya gitu. Ya udah akhirnya Saya pernah kan di tempat yang paling sengsara aja ya bisa balik. Nah, itu aja. Ya udah akhirnya kalau kita merasa memiliki alma mater ini untuk demi masa depan putra putri masyarakat di wilayah kita, ya kita harus kita junjung. Kita harus harus semangat. Nggak usah takut. Kita bisa hidup. Bahkan saya punya kayak punya saudara saya di sini loh. Saya kalau udah tinggal di mana? Tinggal di sini ya. Sekarang itu tinggal di Kopiah. Di Kopiah. Itu ya seolah-olah saya itu kayak udah saudara mereka di sana. Pak Agus nih perlu diketahui ya, saya kasih tahu sekali lagi, ini Pak Agus tiap minggu masih bolak-balik ini nih. Masih bolak-balik, tapi ya sampai sini ya udah kayak orang sini. Kayak ke Cimahi ya pulang lah istilahnya memudik, tapi pulangnya mah ke sini sih, balik lagi ke Anjatan kayak sekarang aja kalau ditanya, "Pak Agus ngapain Pak Agus di sini kan udah pensiun?" Jawabannya apa Pak Agus? Ya, dolan. Nah, Pak Agus, saya kan guru baru di sini dan saya tuh butuh butuh motivasi. Tapi saya pengen tahu nih harapan Pak Agus ke depannya untuk SMA 1 Anjatan. Harapan Pak Agus untuk SMA 1 Anjatan. Harapan saya yang pertama ya, guru-guru harus memiliki rasa atas SMA Negeri 1 Anjatan. Ya, kalau mereka artinya gini, kita dapat rezeki di sini. Udah. Memang kita rezeki nggak apa jauh-jauh. Ada di sini, ya sudah. Kita bangun SMA. Karena kalau kita bangun, dia belum tentu umpamanya untuk kita gitu ya. Siapa tahu turunan kita. Turunan kita mungkin terbangun oleh pendidikan yang lain. Kita tanamkan dengan disiplin itu, kita punya rasa tanggung jawab aja. Siapa yang kita didik itu siapa sih? Ya, kita mendapatkan
apa istilahnya tolong saya dididik lagi sama Dididik. jantan. Nah kita didik yang benar. Cuma satu kedip. Karena itu tuh titipan. Nah itu dia. Toh kita juga punya anak kan. Iya. Anak kita juga nanti, kalau kita mendidiknya benar, insya Allah anak kita pun benar kalau pendidikan kita. Gitu. Itu aja. Jadi kita nggak usah takut. Kalau inilah itulah ini. Saya dulu juga sama ya kalau kita melihat, waduh nggak punya ini, nggak punya. Ternyata itu akan mengalir dengan sendirinya. Kita punya itu akan sendirinya. Jadi nggak usah minder atau apa. Yang penting kita kerja, melihat itu anak, oh anak itu butuh ini, ya kita marahi lah. Udah marah, udah selesai. Jangan ada rasa dendam terhadap nilai. Iya benar. Nggak baik gitu. Nggak boleh dibawa-bawa. Kita boleh. anak itu udah berubah ya sudah, gitu ya. Anak itu berubah, sudah. Oke, anak udah berubah. Oh, jadi jangan, ayo aja dicecer sama nilainya, jadikan merah ya jangan. Iya. Nanti anak gitu. Kita anak Intinya gitu, profesional ya, Pak. Ya, Profesional. gitu. Namanya juga Oke. kita mendidik lah. Nah, kalau tadi harapan kedengeran tuh ya, anak adalah titipan. Nah, sekarang nih Pak, ketika anak adalah titipan, saya pengen tahu nih Pak, barangkali Pak Agus ada pesan-pesan untuk anak murid yang sekarang, karena mereka tuh butuh penguatan Pak. Oke. Penguatan kondisi lagi belajar online, serba sulit, Ya, butuh motivasi intinya Pak. Butuh Ya. motivasi. motivasi saya begini. Untuk Butuh motivasi untuk anak-anak gitu untuk Pak. anak-anak yang sekarang, tolong kita itu taruhlah sekarang SMA ya, Yang lulus SMA tuh umur berapa? 18, 18, 19. Anak itu, kita ambil contoh pada diri saya, anak itu masih punya untuk hidup 30 tahun yang akan Masih datang. panjang. Masih panjang. Kalau ya hidup kita masih panjang nih 30 tahun yang akan datang. Masih banyak cerita, masih banyak pengalaman. Ya, tolong. Dicari. Itu mulai dari sekarang kita mulai belajar, ya, mulai belajar dari sekarang. Apalagi dengan pandemi Dengan kondisi seperti sekarang. kondisi sekarang, kita harus belajar benar-benar. Udah kita jangan bolehlah main game tapi sekedarnya, jangan terus sampai larut malam. Kasihan mata kita, kasihan saraf kita. Benar-benar. Ya. Itu nanti apa? Kita akhirnya terlupakan dengan ibadah kita. Gitu. Kalau sudah terlupakan dengan ibadah kita, ya nantinya kita ini juga untuk meraih masa depannya juga nggak ada. Jadi saya mohon lah kepada anak-anak sekarang, yang mana sekarang ini sudah perkembangan teknologi, komunikasi itu sangat canggih. Iya. Tolong wanti-wanti, yang penting jadikanlah alat itu sebagai alat untuk kita mencari suatu ilmu, itu aja. Kan dulu kan waktu saya masih SMA, cari ilmu, cari sumber buku itu susah. Iya, kudu nyari bukunya, Ya, susah. belum Sekarang lagi itu baca-baca. Kita ingin mencari Gampang gampang sekarang. dengan Buka Google. beres. Jadikanlah itu alat itu sebagai alat yang positif. Jangan senang hanya dengan main game aja di saat. Ya, tapi ilmu itu nggak bisa. Ilmu sesaat nggak bisa, susah. Ya. Apalagi di kita itu masih mengandalkan yang namanya selembar ijazah. Lembar ijazah. Tuh kan, ijazahnya apa? Jangan sampai ijazah itu tertulis dengan nilai-nilai rendah. Nanti nggak ini ya. Jadi, nah kita pandemi ini mudah-mudahan cepat selesai. Amin, Ya. amin. Jadi anak bisa tatap muka. Tatap muka, belajar normal seperti biasa. Karena biar bagaimanapun tatap muka itu sangat nomor satu lah. Nggak ada yang bisa ngalahin efektivitasnya belajar tatap muka tuh nggak ada. Jadi kalau untuk online itu adalah paling tidak orang-orang yang sudah berkemampuan tinggi. Iya. Itu bisa online. Benar. Ya ada sih sebenarnya yang diserap ada gitu. ya. Ada yang serap ada. Cuma memang nggak ada yang bisa ngalahin tatap muka. Saya ngopi dulu Diseruput ya. dulu Pak Agus. Seruput dulu di kopinya. Kopi cap kuda. Nah Pak Agus,
tadi kan harapan sudah, terus pesan untuk anak murid sudah. Ini podcast ini kemungkinan besar udah pasti gitu ya ditonton sama alumni mungkin yang udah jadi apa gitu. Ya. Nah, barangkali ada harapan, pesan atau say hi lah Pak Agus buat gitu. alumni-alumni yang udah jauh di sana. Saya harapkan begini ya pada para alumni. Banyak sih alumni yang sudah menyekolahkan anaknya di sini juga ada. Tuh kan. Jadi 7 turunan nanti sekolah di sini. Alumni yang menyekolahkan di sini ada. Saya pernah ketemu lah ini bapaknya saya yang mengajar, sekarang anaknya saya yang mengajar. Itu. Jadi saya mengharap kepada alumni kalau memang ada informasi yang positif, tolonglah kita SMA ini diberitahu. Karena kita ini terus terang aja, kita ke kabupaten itu jaraknya 60 kilo. Iya benar. Kita ke provinsi jaraknya 100 kilo. Kita ke pusat itu jaraknya 120 kilo. 120. Itu aja. Jadi posisi kita itu. Jadi kalau kita ke Jakarta 120 kilo. 20. Kalau kita ke provinsi ke Bandung itu 100 kilo. Kalau kita ke kabupaten itu 60 kilo. Dan radius anak yang belajar di kita itu radiusnya hampir 20 kilo. Itu hampir. Jadi banyak sekali anak-anak yang di SMA Anjatan. Tapi sekarang mungkin sudah terpecah ya. Karena ada SMA Negeri Bonga, ada SMA Negeri Supra, ada SMA Negeri Gantar, ada SMA Negeri Aur Gelis gitu ya. Itu kita sudah sebetulnya untuk mencari sekolah itu kita sudah anak-anak untuk wilayah Indramayu itu sebenarnya sudah bisa terpenuhi. Tapi kan di mana yang daerah timur Karangampel kan? Karangampel. Terus ada yang tadi yang Centigi ya? Centigi. Itu sudah bisa apa istilahnya mengcover lah. Sudah terpenuhi lah ini. Tinggal bagaimana supaya sekolah itu bisa diterima di masyarakat nilai-nilainya. Gitu. Paling tidak, oh ini sekolah ini bagus, oh ini disiplin, karena oh ini memang, anaknya banyak yang sukses. Itu aja. Karena memang alumni juga menentukan. Nah itu, alumni untuk membantu itu perlu. Gitu. Membesarkan nama alma mater. Ya betul, itu perlu. Sampai akhirnya terkenal di masyarakat, sampai akhirnya masyarakat itu tahu bahwa SMA 1 Anjatan tuh di sini ada. Iya. Ini kita ini ya, SMA ini sudah ada berapa nih? Saya cepat menulis nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kepala sekolah? Ya, 6. Sudah ada 19 kepala sekolah. Pergantian kepala sekolah. 19 pergantian kepala sekolah. Dengan PLT-nya ya. Dengan PLT-nya. Nanti mungkin bisa di ini. Itu ada nanti kita kalau lihat apa namanya ada nanti. Nah, sambil lihat bangunan, nanti kemudian foto-foto kepala sekolahnya. Pak Agus, terima kasih banyak atas waktunya, ceritanya, dan banyak berbagi pengalaman di podcast ini. Nanti barangkali ada pengalaman-pengalaman unik lagi, nanti kita mungkin tempatnya kita pindah ke tempat yang lebih santai, dengan kopinya tetap kopi Cap Kuda. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, serta Pak Agus juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.